rencana kita untuk membantu memastikan bahwa guru-guru honorer se-Indonesia yang sudah berjasa tapi juga memiliki kompetensi minimum yang layak bisa menjadi P3K dan mendapatkan kesejahteraan yang layak. Di tahun 2021 kami akan melakukan seleksi massal dengan infrastruktur TIK kita yang kita lakukan juga buat asesmen kompetensi, dan kami akan bisa menjamin bahwa semua guru honorer di seluruh Indonesia bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dengan berbagai macam isu. Tidak cukup formasi di pusat, tidak cukup kapasitas, belum cukup anggaran. Di tahun 2021 kita akan memastikan semua guru honorer akan bisa melakukan tes secara online untuk membuktikan kelayakannya mereka menjadi P3K. Jadi ini sangat berbeda. Bukan hanya mereka akan dijamin bisa ikut melalui tes seleksi ini, mereka juga akan bisa, kalaupun mereka gagal pertama kali, mereka akan mendapatkan kesempatan sampai dengan 3 kali untuk bisa lulus tes seleksi ini. Bukan hanya itu, dari GTK akan dipersiapkan juga materi-materi pembelajaran mandiri secara online bagi teman-teman guru untuk bisa lebih menguasai, dan kemungkinan mereka untuk lulus tes itu bisa meningkat kalau mereka mengikuti pembelajaran online tersebut. Itu secara gratis diberikan ya Mas Iwan, secara gratis diberikan, dan itu pembelajaran online secara mandiri. Jadi juga ada panduan, ada bantuan. Jadi ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Waktu itu misalnya tidak ada formasi atau anggarannya belum dipersiapkan pemerintah pusat dan lain-lain. Di tahun 2021 semua guru honorer akan bisa melakukan tes seleksi untuk membuktikan kelayakannya, dan mereka bisa ke tahun-tahun ke depannya, dan di tahun 2021 pun dan ke depannya bisa melakukan sampai dengan mengulangnya sampai dengan 3 kali. Jadinya ini adalah memberikan untuk menjadi P3K. Dan kalau lulus seleksi tersebut, dia akan secara otomatis akan mendapatkan pengangkatan menjadi guru P3K. Dan anggaran terhadap yang lulus seleksi akan dijamin oleh pemerintah pusat. Akan dijamin oleh pemerintah pusat. Jadinya yang lulus seleksi, yang lolos seleksi, yang lulus tes tersebut akan gajinya akan dianggarkan di tahun 2021 dan seterusnya di tahun 2022. Jadinya pada saat ini kami bisa dan sudah mempersiapkan mencapai sampai dengan 1 juta guru jika lulus seleksi. Tapi harus lulus seleksi. Ya. Dan saat ini satu hal yang patut diketahui, kami sudah meminta pemerintah daerah untuk mengajukan formasi kalau lulus seleksi tesnya, tetapi dari daerah baru menerima 200.000 formasinya. Pasti kebutuhannya lebih besar dari itu. Jadi saya harap baik dari Kemendikbud, jajaran Kemendikbud, dan juga Komisi 10 bisa membantu untuk memastikan bahwa setiap daerah mengajukan formasi yang lebih banyak. Karena kalau lulus tesnya individu-individu di daerah-daerah tersebut, anggaran gaji mereka akan dijamin ketersediaannya oleh pemerintah pusat. Ya, jadi ini mohon ditekankan. Baik, berikut. Ya, jadi itu mungkin sekian dari saya presentasinya, 2 kabar gembira mengenai guru honorer. Walaupun isu guru honorer ini tidak akan 100% bisa
diselesaikan dalam 1 tahun 2021, tapi ini adalah permulaan dari suatu proses yang sangat penting ya. Selama bertahun-tahun ini kami sangat merasakan bahwa perlu diberikan jawaban kepada para guru-guru honorer yang sudah berjasa, tapi juga harus kita pastikan bahwa anak-anak kita terlindung dengan suatu standar minimum, makanya harus ada tes seleksi. Tapi perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di tahun 2021 tes secara online ini akan bisa dilakukan oleh semua guru honorer tanpa ada masalah kapasitas dan bisa dilakukan beberapa kali sampai dengan maksimum 3 kali, dan jika lulus seleksi akan dijamin gaji pokoknya dengan penganggaran dari APBN, yaitu dari pemerintah pusat. Jadi ini harapan saya ini memberikan semangat kepada para guru honorer untuk bisa mempersiapkan dirinya untuk seleksi ini di tahun 2021. Dan bagi guru-guru honorer yang sudah ada, harapan kita adalah bantuan subsidi upah yang sebesar 1,8 juta ini bisa benar-benar membantu dan mengurangi, memitigasi dampak ekonomi daripada krisis pandemi ini untuk guru-guru honorer kita yang secara susah payah telah bekerja dan terus memastikan bahwa anak-anak kita menerima pendidikan di masa yang sulit ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.